ada kalimat klarifikasi di sebuah media atau di media sosial, tapi ketika ada sebuah foto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Kalau dikatakan sebagai pecinta masa depan negeri, maka selalu mencintai terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Tidak lari dari kenyataan, tetapi bagaimana mencari solusi. Ketika menjadi relawan sesuatu, maka dia akan bertanggung jawab meskipun tidak digaji atau dibayar. Ada sebuah contoh. Kemarin pada tanggal 13 ada suntikan pertama kali atau penyuntikan pertama kali vaksin Sinovac kepada presiden dan beberapa orang. Salah satunya adalah tokoh artis kita, yaitu Raffi Ahmad. Tetapi sesudah disuntik, malamnya ada hal yang heboh. Raffi Ahmad dengan beberapa teman artis bertemu tanpa pakai masker. Langsung menjadi berita yang viral. Sebetulnya, bagaimana yang terjadi? Berita viral tersebut, apakah ini adalah sebuah hal yang tidak disengaja? Atau kedua, mungkin Raffi Ahmad sudah merasa aman karena sudah disuntik vaksin Sinovac sehingga dia bebas. Ketiga, atau mungkin ini adalah sebuah pelecehan terhadap kampanye suntik vaksin Sinovac, sehingga ini menjadi pembelajaran yang kurang baik dalam proses demokrasi di negeri ini. Ayo kita bahas sebuah berita sebelum kita mengetahui sebenarnya di belakang itu semuanya. Buat heboh setelah terima vaksinasi, ini kata Raffi Ahmad. Jadi beritanya langsung ke Raffi Ahmad. FIFA, nama Raffi Ahmad tengah menjadi perbincangan publik pasca beredar foto dirinya dalam sebuah acara pada Rabu malam 13 Januari 2021. Foto tersebut beredar di sebuah media sosial. Terlihat Raffi Ahmad bersama dengan rekan-rekan artisnya, biasa namanya artis bersama rekan-rekan. Dalam foto itu nampak Raffi yang tidak mengenakan masker seperti saya. Kalau saya kan sendiri di ruangan sendiri, jadi gak ada masalah. Selain itu terlihat Raffi Ahmad melakukan jaga jarak saat berfoto bersama rekan artis. Padahal pada paginya Raffi baru menerima vaksin COVID-19. Ini yang menjadi mengapa viral. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun telah divaksin. Terkait dengan ramainya foto tersebut, Raffi Ahmad angkat bicara. Melalui akun Instagram resminya, Raffi Ahmad meminta maaf kepada masyarakat, termasuk kepada Presiden Joko Widodo, atas insiden yang terjadi semalam. Assalamualaikum, saya Raffi Ahmad. Terkait dengan kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi. Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi, seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan sekali lagi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam, kata Raffi. Raffi menjelaskan kronologi yang terjadi semalam. Insiden tersebut berlangsung di rumah pribadi salah satu orang temannya. Dijelaskan Raffi, sebelum memasuki rumah, protokol kesehatan. Raffi berharap masyarakat tidak mencontoh hal tersebut dan berbuat abai terhadap protokol kesehatan. Ia ingin semua pihak mematuhi 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Raffi berjanji dengan adanya insiden kemarin malam bisa menjadi pelajaran sehingga kedepannya lebih baik. Raffi juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mengingatkan, baik melalui media sosial
maupun menghubunginya secara langsung. Raffi menambahkan akan lebih hati-hati dan waspada. Ia berulang kali menyampaikan permintaan maaf. Sekali lagi mohon maaf atas kejadian semalam membuat ricuh. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya minta maaf. Saya pribadi lebih aware dalam apapun dimanapun saya berada. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah sebuah insiden atau kasus, atau yang memang disengaja. Ya, kalau kita melihat ucapan tadi, itu adalah sebuah insiden yang dalam bahasa Raffi Ahmad tidak disengaja. Dan dalam suasana protokol kesehatan, begitu juga dalam suasana yang agak privat, bukan kerumunan, maksudnya hanya di rumah kawan. Yaitu klarifikasi dari pihak Raffi. Apakah benar atau tidak, hanya Tuhan sama Raffi dan teman-teman itu semua yang tahu. Saudara pecinta masa depan negeri, Raffi Ahmad adalah orang yang diacungi jempol oleh semua pihak ketika yang bersangkutan bersedia menjadi contoh pertama bersama Pak Presiden Joko Widodo untuk menerima suntikan vaksin Sinovac. Karena vaksin Sinovac pada awalnya itu menjadi perdebatan terkait dengan kehalalannya, meskipun sekarang sudah terklarifikasi halal kata MUI. Begitu juga terkait dengan kerawanannya atau kebahayaannya, tapi sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak kesehatan yang apakah Kementerian Kesehatan sendiri ataupun yang lain. Intinya bahwa itu sudah tidak perlu diperbincangkan, tapi Raffi Ahmad berani bersedia menjadi contoh orang yang pertama kali disuntik vaksin Sinovac. Hal itu pasti akan menjadi permasalahan siapapun saudara, kalau saudara seperti Raffi, taruhlah di kelompok saudara, baik di kantor ataupun di kelompok masyarakat ataupun organisasi, ketika saudara menjadi orang terdepan, harapannya bisa menjadi contoh, dan selanjutnya saudara menampilkan hal yang tidak baik, pasti akan dikecam. Apalagi ini temanya adalah memberantas pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum selesai, mulai bulan Februari Maret 2020 sampai Januari ini. Jadi hampir 1 tahun ini negara Indonesia belum bisa menyelesaikan, bukan karena negara Indonesianya, semuanya, seluruh negara yang ada di bumi ini belum bisa menyelesaikan karena belum ada vaksin yang diakui bersama. Loh, bagaimana dengan Sinovac? Iya, Sinovac masih ada beberapa negara yang masih mempermasalahkan, tetapi Indonesia menjadikan itu sebagai langkah awal sebelum yang lain ditemukan. Vaksin merah putih belum dihadirkan, belum bisa disuntikan, maksudnya belum ditampilkan di publik, sehingga kita juga belum merasakan bagaimana suntikan vaksin merah putih produk Indonesia. Sinovac yang pertama kali ditampilkan atau dihadirkan bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia. Sehingga selain dari permasalahan yang ada, maksudnya kontroversi yang ada, yang jelas ini adalah vaksin yang bisa menyelesaikan terkait dengan pandemi COVID-19. Kembali kepada saudara sebagai contoh, Raffi Ahmad sebagai contoh tadi, maka hal ini akan menjadi contoh yang tidak baik ketika tidak menggunakan 3M tadi. Raffi juga menyampaikan harus 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu adalah hal yang perlu ditampilkan. Tetapi foto itu kan bisa berbicara.
meskipun kita bisa ngomong, saudara bisa ngomong juga, ada kalimat klarifikasi di sebuah media atau di media sosial, tapi ketika ada sebuah foto, maka foto itu berbicara sendiri meskipun kita menolaknya. Hanya sekali lagi, semuanya yang bersangkutan yang tahu. Tapi minimal ini adalah sebuah pembelajaran kepada Raffi Ahmad, kepada semuanya. Kalau sudah menjadi tokoh, tentunya ini bukan tokoh artisnya ya, tapi tokoh sebagai orang yang pertama kali disuntik vaksin COVID Sinovac. Semoga ini tidak menjadi berulang, karena pada tanggal 14 hampir setiap provinsi dilakukan suntik Sinovac. Elit-elit yang ada di provinsi kemudian merasakan suntikan tersebut, baik mereka pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan sebagainya. Semoga saja apa yang terjadi di daerah juga tidak seperti Raffi Ahmad, meniru pada saat disuntik Sinovac, selanjutnya diunggah di media, baik media cetak atau media mainstream lainnya, minimal sudah ditampilkan di media sosial, tapi malamnya atau pada kesempatan yang lain melupakan 3M. Ini kalau terjadi di seluruh negeri ini, maka ancaman. Kita sangat bersyukur ketika ada foto tadi malam, maksudnya foto Raffi Ahmad langsung tanpa disengaja sih, itu tampil di publik, langsung dikecam oleh banyak orang. Sebuah peringatan secara tidak langsung kepada para penikmat dari suntikan Sinovac yang pertama kali untuk tidak mengulang kejadian tersebut. Sekali lagi, Raffi hanyalah seorang yang dia dikenal bukan pejabat, tetapi dia selebritis. Kalau saudara yang penikmat atau pengguna atau yang mendapat suntikan Sinovac hari ini adalah para pejabat yang ada di pemerintahan daerah, begitu juga para tenaga kesehatan, pelayan publik. Kalau saudara membuat contoh yang sama, sangat mungkin akan heboh di daerah saudara-saudara. Tidak perlu Pak Presiden menegur hal itu, tetapi secara tidak langsung alam berbicara yang lain. Menegur Raffi Ahmad terkait dengan 3M yang tidak dipraktekkan. Dalam bahasanya, terjadi perbedaan yang kontras antara kesediaan menjadi duta atau orang yang pertama kali mendapat suntikan Sinovac, tetapi di belakangnya itu tidak. Maksudnya tetap melalai dengan 3M. Ya mungkin mencuci tangan, iya. Terkait dengan masker, itu di foto terkuat. Mungkin, itu pas kebetulan tidak, maskernya dicopot supaya kelihatan fresh semuanya. Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya, itu bisa dibuktikan lain. Tetapi kalau yang menjaga jarak, itu mungkin selanjutnya menjadi masalah. Mungkin dijawab juga, ya pada waktu itu hanya foto saja kok, yang lainnya juga dijaga jarak. Saudara, pecinta masa depan negeri, intinya insiden yang dialami oleh Raffi Ahmad merupakan peringatan kepada kita bersama bahwa 3M yang didengungkan oleh kita bersama, tidak hanya pemerintah, itu jawaban penanganan COVID-19. Meskipun saudara sudah mendapatkan suntikan Sinovac,
bukan berarti saudara bebas, kata Pak Presiden Jokowi kan begitu. Tidak boleh saudara abai terkait dengan 3M, protokol kesehatan itu tidak boleh, meskipun sudah disuntik oleh vaksin. Tetapi malahan harus menjadi contoh dari penanganan pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya menjadi lebih aman, merasa nyaman, meskipun saudara, saya kan tidak mengganggu yang lain, saya berjarak dengan yang lain. Iya, menurut saudara. Tapi bagaimanapun, kerumunan itu akan membahayakan terkait dengan pandemi COVID, akan membesarkan pandemi COVID-19. Tidak menjaga jarak itu juga akan membahayakan, apalagi tidak mencuci tangan. Semoga ada manfaat, merupakan peringatan besar dari alam yang berbicara. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.